Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syawalaina Hidayati. Saya mahasiswi dari STI Dharma Bumi Putra Kampus Menteng. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan proses. Materi ini lanjutan daripada mata kuliah akuntansi manajemen. Berikut simak penjelasannya. Yang pertama ada perhitungan biaya pesanan. Perhitungan dan produksi biaya pesanan perusahaan yang beroperasi dalam industri berdasarkan proses memproduksi jenis jasa atau produk yang sangat banyak dan berbeda satu dengan lainnya, dan produk khusus atau yang dibuat menurut pesanan termasuk dalam metode ini, termasuk juga perusahaan yang menyediakan jasa yang berbeda kepada setiap pelanggan. Jadi, pesanan atau job adalah satu unit atau serangkaian unit yang berbeda. Contoh, membuat meja untuk ruang perpustakaan, menjahit baju yang khusus kepada pelanggan tertentu. Dan contoh lagi di sini perusahaannya seperti percetakan, perabot, konstruksi, dan lain sebagainya. Biasanya satu produk dikhususkan untuk satu pelanggan tertentu dan dengan bantuan teknologi memungkinkan perusahaan untuk memenuhi pesanan tertentu dalam jumlah yang lebih banyak. Pada sistem produksi berdasarkan pesanan, biaya-biaya diakumulasikan berdasarkan pekerjaannya dan dinamakan sistem perhitungan biaya pesanan. Dalam sistem ini, pengumpulan biaya per pekerjaan menyediakan informasi penting bagi manajemen. Contoh, harga sering ditetapkan berdasarkan biaya dalam lingkungan perusahaan berdasarkan pesanan. Menghitung biaya per unit dengan menggunakan perhitungan biaya pesanan. Dalam suatu lingkungan berdasarkan pesanan penentuan tarif overhead yang dianggarkan selalu digunakan. Hal ini disebabkan penyelesaian pekerjaan jarang sesuai dengan tahun fiskal. Oleh karena itu akan digunakan perhitungan biaya normal dalam pembahasan bab ini. Perhitungan biaya normal memerlukan pembebanan biaya unit produksi dengan menggunakan biaya aktual bahan baku langsung, biaya aktual tenaga kerja langsung, dan membebankan overhead dengan tarif yang telah dianggarkan. Overhead dapat dibebankan menggunakan pendekatan berdasarkan aktivitas atau pendekatan berdasarkan fungsi, tergantung pada pentingnya keakuratan perhitungan biaya produk untuk perusahaan berdasarkan pesanan khusus. Di sini ada contohnya. Sebagai contoh, perusahaan Mary adalah spesialis membuat produk kulit berdasarkan pesanan. Mary meyakini permintaan terhadap produk kulit produksinya akan tinggi karena produk yang dihasilkannya adalah unik. Pada tahun 2013, Mary mendapatkan 2 pesanan. Pesanan pertama adalah 20 tas kulit untuk toko pakaian, dan pesanan kedua adalah 10 jaket kulit dengan model khusus untuk pelatih olahraga di sebuah perguruan tinggi di wilayah tersebut. Mary setuju menerima pesanan tersebut dengan menambahkan margin sebesar 50% pada perhitungan harga atas pesanan. Untuk memenuhi pesanan pertama, yaitu tas kulit Mary, akan membutuhkan bahan baku langsung atau kulit, benang, dan gesper, tenaga kerja langsung atau pemotongan, penjahitan dan perakitan, dan biaya overhead. Overhead menggunakan penggerak tingkat unit tunggal, yakni jam tenaga kerja langsung atau tarif keseluruhan pabrik. Selanjutnya ada perhitungannya. Biaya bahan baku di sini sebesar $1.000
Biaya tenaga kerja langsung sebesar $1.080 atau $9 per jam selama 120 jam. Jika tarif overhead dianggarkan sebesar $2 per jam tenaga kerja langsung, maka overhead yang dibebankan pada pekerjaan ini adalah $240 atau $2 per jam selama 120 jam. Sehingga total biaya ransel adalah $2.320 dan biaya per unit $116. Perhitungannya, bahan baku langsung $1.000, tenaga kerja langsung $1.080, dan overhead $240. Total keseluruhan sebesar $2.320. Itu semuanya ditambah, jadi bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead sama dengan sebesar 2.320, dan dibagi jumlah unitnya ada 20 unit, jadi $2.320 dibagi 20 unit dan biaya per unitnya sama dengan $116. Karena dalam kasus ini biaya terkait erat dengan harga, maka mudah untuk mengetahui berapa yang akan ditagih oleh Mary ke toko pakaian, yaitu sebesar $3.480 atau biaya $2.320 ditambah 50% atau $174 per ransel. Menelusuri biaya pesanan melalui dokumen-dokumen sumber. Lembar biaya pesanan disiapkan setiap kali pekerjaan baru dimulai. Perhitungan pesanan tas kulit Mary berisi daftar total, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk satu pekerjaan adalah contoh paling sederhana untuk lembar biaya pesanan. Di sini ada contoh gambarnya lembar biaya pesanan. Kira-kira seperti ini lembar biaya pesanannya. Mary Leather Goods hanya memiliki 2 pekerjaan dalam bulan Januari tahun 2013 yang dapat diidentifikasi dengan mudah, yaitu tas kulit dan jaket kulit. Selanjutnya, formulir permintaan bahan baku. Biaya bahan baku langsung dibebankan ke pekerjaan dengan menggunakan dokumen sumber yang disebut formulir permintaan bahan baku. Formulir ini mencatat jenis, jumlah, dan harga per unit bahan yang dikeluarkan dari gudang dan yang paling penting nomor pekerjaan. Dengan menggunakan formulir ini, Departemen Akuntansi Biaya dapat mencatat biaya bahan baku langsung ke dalam lembar biaya pesanan yang tepat. Apabila sistem terotomatisasi, perjurnalan ini langsung masuk ke dalam data pada terminal komputer dengan menggunakan formulir permintaan bahan baku sebagai dokumen sumber. Program komputer selanjutnya memasukkan biaya bahan baku langsung tersebut ke dalam catatan setiap pekerjaan. Sebagai tambahan untuk penyediaan informasi penting pada pembebanan biaya bahan baku langsung ke pekerjaan, formulir permintaan bahan baku juga memiliki item data lain seperti nomor permintaan, tanggal, dan tanda tangan. Data-data ini bermanfaat untuk melakukan pengendalian atas persediaan bahan baku langsung. Tanda tangan misalnya, memindahkan tanggung jawab bahan baku dari gudang kepada orang yang menerima bahan baku yang bisanya adalah supervisor produksi. Tidak ada usaha perlu dilakukan untuk menelusuri biaya bahan baku lainnya seperti perlengkapan, pelumas, dan lain-lain ke pekerjaan tertentu karena bahan baku tindak langsung dibebankan ke pekerjaan dengan tarif overhead yang telah dianggarkan.
Ya, di sini ada contoh gambarnya, contoh gambar daripada formulir permintaan bahan baku. Di sini deskripsinya ada gesper, jumlahnya sebanyak 10 dan biaya per unitnya sebesar $3 dan $3 dikali 10 gesper sama dengan biaya totalnya sebesar $30. Selanjutnya, kartu jam kerja. Tenaga kerja langsung juga harus dihubungkan dengan setiap pekerjaan tertentu. Alat yang digunakan untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke setiap pekerjaan adalah dokumen sumber yang disebut sebagai kartu jam kerja. Di sini ada contoh gambar kartu jam kerja, kira-kira seperti ini. Di sini item-itemnya ada nomor jam kerja, nama, tanggal, dan di sini ada waktu mulai, waktu berhenti, total waktu, tarif per jam, jumlah, dan nomor pekerjaan. Dan jangan lupa di bawahnya ditandatangani atau disetujui oleh. Berikut ringkasan transaksi untuk Mary Leather Goods selama bulan Januari tahun 2013. Yang pertama, biaya bahan baku sebesar $2.500 masuk dalam utang usaha. Yang kedua, biaya bahan baku sebesar $1.500 dikonsumsi untuk memproduksi pesanan. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung sebesar $1.530 diakui atau berarti tidak dibayar secara tunai tetapi ditunjukkan sebagai kewajiban dalam akun utang gaji. Yang keempat, overhead dibebankan pada produksi dengan tarif $2 per jam tenaga kerja langsung. Terdapat total 170 jam tenaga kerja langsung. Yang kelima, timbul biaya overhead aktual sebesar $415. Yang keenam, pesanan ransel telah selesai dan ditransfer ke barang jadi. Yang ketujuh, pesanan ransel terjual berdasarkan biaya plus 50%. Dan yang terakhir yaitu kedelapan, ada overhead yang kurang dibebankan akan ditutup pada harga pokok penjualan. Selanjutnya ada contoh ayat jurnal yang berhubungan dengan biaya pesanan. Keterangan yang pertama ada bahan baku pada utang usaha sebesar $2.500. Karena Mary Leather Goods mempunyai utang dan utangnya jatuhnya utang bertambah di sebelah kredit. Dan yang kedua, ada barang dalam proses pada bahan baku sebesar $1.500. Yang ketiga, barang dalam proses pada utang gaji sebesar $1.530. Karena dia mempunyai utang gaji, jadi utang gaji bertambah di sebelah kredit. Yang keempat, ada barang dalam proses pada pengendali overhead sebesar $340. Dan yang kelima, pengendali overhead sebesar $415 pada utang biaya sewa sebesar $200 dan utang biaya utilitas sebesar $50 dan akumulasi penyusutan sebesar $100 dan utang gaji sebesar $65. Dan yang keenam, ada barang jadi pada barang dalam proses sebesar $2.320. Dan yang ketujuh, ada harga pokok penjualan pada barang jadi sebesar $2.320. Dan yang terakhir, ada harga pokok penjualan pada pengendali overhead sebesar $75. Jadi total keseluruhan ayat jurnal ini sebesar 840,17.
Selanjutnya ada perhitungan biaya proses. Karakteristik manufaktur proses. Perhitungan biaya proses akan berfungsi dengan baik apabila produk yang diproduksi relatif sejenis melalui proses berurutan dan menerima biaya produksi yang hampir sama. Pabrik manufaktur yang besar seperti pabrik kimia, makanan, dan ban mobil menggunakan perhitungan biaya proses. Tipe manufaktur proses. Tipe manufaktur proses antara lain: yang pertama, proses berurutan atau sequential processing. Unit-unit produksi harus melalui satu proses sebelum mereka dapat dikerjakan dalam proses berikutnya. Yang kedua, ada proses paralel atau parallel processing. Dua atau lebih proses berurutan dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi. Unit-unit yang setengah jadi, contoh 2 subkomponen, dapat dikerjakan secara simultan dalam 2 proses yang berbeda dan kemudian di bawah bersamaan dalam proses akhir untuk penyelesaian. Selanjutnya, dampak persediaan barang dalam proses pada perhitungan biaya proses. Perhitungan biaya per unit pada pekerjaan yang dilakukan pada suatu periode adalah bagian penting dari laporan produksi. Biaya per unit ini dibutuhkan untuk menghitung biaya barang yang ditransfer keluar dari departemen dan menghitung nilai akhir persediaan barang dalam proses. Dilihat sekilas mudah karena dapat membagi biaya total dengan jumlah unit diproduksi, namun adanya persediaan barang dalam proses menimbulkan masalah. Pertama, mendefinisikan suatu unit produksi bisa jadi sulit. Menimbang bahwa beberapa unit yang diproduksi selama suatu periode telah selesai, sementara yang di dalam persediaan akhir belum selesai. Hal ini ditangani melalui konsep unit ekuivalen. Kedua, bagaimana seharusnya biaya awal dari barang dalam proses diperlakukan? Haruskah mereka disatukan dengan biaya periode terakhir atau dipisahkan serta ditransfer keluar terlebih dahulu? Untuk mengatasi masalah ini dapat menggunakan metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO atau first in first out atau masuk pertama keluar pertama. Selanjutnya, produksi unit ekuivalen. Berdasarkan definisinya, barang dalam proses adalah barang yang belum selesai. Karena itu, suatu unit yang telah selesai dan ditransfer keluar dalam suatu periode tidak identik atau ekuivalen dengan unit dalam persediaan akhir barang dalam proses. Dalam suatu periode harus ditentukan. Masalah utama perhitungan biaya proses adalah membuat penentuan ini. Berikut contoh unit ekuivalen. Departemen A memiliki data bulan Oktober sebagai berikut. Jumlah unit di persediaan awal barang dalam proses 0, jumlah unit yang telah selesai 1000, jumlah unit di persediaan akhir barang dalam proses 600. Total biaya produksi sebesar 11.500. Pertanyaannya, berapa output dalam bulan Oktober ini? Solusinya adalah menghitung unit ekuivalen. Output unit ekuivalen adalah unit yang telah terselesaikan yang dapat diproduksi dengan jumlah usaha manufaktur dalam periode acuan. Tambahan contoh di atas. 600 unit barang akhir dalam proses telah selesai 25%, berarti ekuivalennya adalah 150 unit atau 25% dikali 600. Karena itu, unit yang ekuivalen pada bulan Oktober adalah 1000 unit yang telah selesai
plus 600 unit yang ekuivalen dalam barang proses akhir, sehingga totalnya menjadi 1150 unit output. Di sini ada contoh. 1000 unit telah selesai, 600 unit 25% selesai. 1000 unit telah selesai sama dengan 1000 unit ekuivalen. 600 unit barang akhir dalam proses 25% selesai sama dengan 150 unit ekuivalen. Total sama dengan 1150 unit ekuivalen. Dengan mengetahui output suatu periode dan biaya produksi untuk departemen periode tersebut atau 11.500, dapat dihitung biaya per unit yaitu sebesar 10 atau 11.500 dibagi 10. Biaya per unit digunakan untuk membebankan biaya 10.000 atau 10 kali 1.000 ke unit yang ditransfer keluar, dan biaya 1.500 atau 10 kali 150 untuk 600 unit barang dalam akhir proses. Biaya per unit adalah 10 per unit ekuivalen. Jadi, ketika menilai akhir barang dalam proses, biaya per unit 1 dikali dengan unit ekuivalen, buka dengan jumlah aktual unit yang telah sebagian selesai. Selanjutnya ada metode perlakuan persediaan awal barang dalam proses. Yang pertama ada metode rata-rata tertimbang atau weighted average costing method. Metode rata-rata tertimbang pada dasarnya menggabungkan biaya persediaan awal dengan biaya periode saat ini untuk menghitung biaya per unit. Intinya biaya disatukan dan hanya satu unit biaya rata-rata yang dihitung dan dibebankan, baik unit yang ditransfer keluar maupun unit yang tetap dalam persediaan akhir. Yang kedua, metode first in first out. Metode ini memisahkan unit dalam persediaan awal dari unit yang diproduksi dalam periode saat ini. Diasumsikan unit dari persediaan awal diselesaikan lebih dahulu dan ditransfer keluar bersama dengan semua biaya periode sebelumnya ditambah biaya periode saat ini yang diperlukan untuk menyelesaikan unit-unit tersebut. Lalu produksi periode ini dimulai dan diselesaikan atau serta ditransfer keluar hanya dengan memakai biaya periode saat ini, atau dibiarkan tidak selesai dan diperlakukan sebagai persediaan akhir barang dalam proses. Langkah dalam persiapan menghitung laporan produksi. Yang pertama ada analisis aliran unit secara fisik. Yang kedua perhitungan unit-unit ekuivalen. Yang ketiga perhitungan biaya per unit. Yang keempat penilai persediaan atau barang ditransfer keluar dan akhir barang dalam proses. Yang kelima ada rekonsiliasi biaya. Di sini ada contoh metode rata-rata tertimbang. Peracikan Health Blend memiliki data sebagai berikut. Produksi jumlah unit dalam proses 1 Juli 75% selesai sebesar 20.000, dan jumlah unit yang telah selesai dan ditransfer keluar sebesar 50.000. Jumlah unit dalam proses 31 Juli 25% selesai sebesar 10.000. Biaya barang dalam proses 1 Juli sebesar $3.525, dan biaya barang ditambahkan dalam bulan Juli sebesar $10.125. Dengan menggunakan data di atas dan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk mengalokasikan biaya produksi ke unit-unit yang ditransfer keluar dan unit-unit yang terdapat dalam akhir barang dalam proses, terlihat biaya-biaya dari persediaan awal barang dalam proses atau
Beginning Work in Process (BWIP) disatukan dengan biaya-biaya yang ditambahkan pada bulan Juli. Total biaya yang disatukan ini sebesar $13.650 di rata-rata dan dibebankan ke unit yang ditransfer keluar dan ke unit persediaan akhir barang dalam proses. Selanjutnya, perhitungan unit-unit ekuivalen. Unit untuk dihitung. Unit-unit pada awal barang dalam proses atau 75% selesai sebesar 20.000 dan unit-unit yang mulai dikerjakan selama periode sebesar 40.000. 20.000 ditambah 40.000 sama dengan 60.000. 60.000 itu total unit untuk dihitung. Dan selanjutnya unit yang telah dihitung. Unit-unit yang telah selesai dan ditransfer keluar, mulai dikerjakan dan diselesaikan sebesar 30.000 dari awal barang dalam proses sebesar 20.000. 30.000 ditambah 20.000 sama dengan 50.000 dan unit pada persediaan akhir barang dalam proses atau 25% selesai sebesar 10.000. Total unit yang telah dihitung 50.000 ditambah 10.000 sama dengan 60.000. Unit yang telah diselesaikan ditambah unit-unit pada persediaan akhir barang dalam proses dikali bagian yang selesai atau 10.000 unit dikali 25% sama dengan 2.500. Output unit setara atau ekuivalen yaitu 50.000 ditambah 2.500 sama dengan 52.500. Selanjutnya, perhitungan biaya per unit. Dengan menggunakan biaya produksi bulan Juli dan output bulan tersebut, biaya per unit dapat dihitung dan digunakan untuk menghitung biaya barang yang ditransfer keluar serta biaya persediaan akhir barang dalam proses sebagai berikut. Biaya per unit sama dengan 13.650 dibagi 52.500 sama dengan 0,26 per unit ekuivalen. Dengan rincian total biaya produksi yang dibebankan ke persediaan sebagai berikut. Biaya persediaan awal barang dalam proses sebesar 3.525 dan biaya ditambahkan bulan Juli sebesar 10.125. Total sama dengan 3.525 ditambah 10.125 sama dengan 13.650. Pembebanan biaya. Biaya per unit sama dengan 13.650 dibagi 52.500 sama dengan 0,26. Ditransfer keluar 0,26 dikali 50.000 sama dengan 13.000 dan persediaan akhir barang dalam proses 0,26 dikali 2.500 sama dengan 650. Total biaya yang dibebankan 13.000 ditambah 650 sama dengan 13.650. Biaya produksi untuk dihitung juga $13.650. Persediaan awal barang dalam proses 3.525 yang muncul selama bulan berjalan sebesar 10.125. Total biaya untuk dihitung 3.525 ditambah 10.125 sama dengan 13.650. Selanjutnya ada contoh metode first in first out atau FIFO. Unit untuk dihitung. Unit di persediaan awal barang dalam proses sebesar 20.000,
Unit mulai dikerjakan dalam periode berjalan sebesar 40.000. Total unit untuk dihitung yaitu 20.000 ditambah 40.000 sama dengan 60.000. Unit yang telah dihitung, unit yang terselesaikan sebesar 30.000, dan dari persediaan awal barang dalam proses sebesar 20.000. 30.000 ditambah 20.000 sama dengan 50.000. Itu ditaruh di sebelah jumlah dari persediaan awal barang dalam proses. Berikutnya, unit di persediaan akhir barang dalam proses atau 25% selesai sebesar 10.000. Total untuk dihitung 50.000 ditambah 10.000 sama dengan 60.000. Selanjutnya, unit setara produksi. Unit mulai dikerjakan dan diselesaikan sebesar 30.000 ditambah unit di awal barang dalam proses dikali bagian yang akan diselesaikan atau 20.000 dikali 25% sebesar 5.000 ditambah unit di akhir barang dalam proses dikali bagian yang diselesaikan atau 10.000 dikali 25% sama dengan 2.500. Unit output setara yaitu 30.000 ditambah 5.000 ditambah 2.500 sama dengan 37.500. Sekian penjelasan pada materi tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan proses. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.